Selamat datang di channel Nasehat Perubahan. Silakan subscribe, share dan tinggalkan komentar di video ini. Berikut adalah anjuran untuk memakmurkan masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Hari Muslim. Dalam sejarah peradaban Islam, masjid bukan tempat salat berjamaah saja, tetapi juga tempat silaturahim, tempat saling mengisi, tempat belajar ilmu, tempat akad nikah, tempat bermusyawarah, dan lainnya. Dalam artian sederhana, masjid tidak hanya digunakan untuk peribadatan saja, akan tetapi sebagai tempat sentral untuk bersosial, menuntut ilmu, dan berdakwah. Maka memakmurkan masjid sama dengan memakmurkan umat Islam. Begitulah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan pertama dan yang diutamakan oleh beliau adalah membangun masjid. Begitu masuk ke perbatasan kota Madinah, membangun Masjid Quba menjadi yang pertama. Begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di kota Madinah, beliau membangun Masjid Nabawi. Bahkan sebelum Rasulullah mencari posisi tempat tinggalnya, Rasulullah lebih memikirkan masjid. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 18, yang artinya, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun, kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Qs At-Taubah 18. Imam Al-Qurtubi berkata, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa mempersaksikan orang-orang yang memakmurkan masjid itu sebagai orang-orang beriman adalah persaksian yang benar karena Allah Azza wa Jalla mengaitkan keimanan dengan perbuatan terpuji itu. Salah seorang ulama salaf berkata, jika engkau melihat seorang hamba yang selalu memakmurkan masjid maka berbaik sangkalah kepadanya. Dapat diartikan juga bahwa yang dimaksud dalam ayat ini dengan memakmurkan masjid tidak hanya sekadar menyukseskan pendirian dan perbaikan atau renovasi fisik masjid saja, akan tetapi yang lebih mendasar adalah mengunjungi masjid untuk melakukan berbagai aktivitas ibadah demi kemakmuran masjid tersebut. Dalam syariat Islam, seorang muslim misalnya, sangat dianjurkan untuk salat berjamaah di masjid 5 kali sehari. Bahkan pahala salat berjamaah di masjid memiliki keutamaan pahala berlipat-lipat sampai 27 derajat dibandingkan salat sendirian di rumah. Ditambah lagi bonus pahala melangkahkan kaki menuju masjid, beriktikaf di dalamnya yang bernilai ibadah. Karena itu, wajar jika rutinitas mengunjungi masjid merupakan salah satu indikasi tingginya keimanan seseorang. Di era yang penuh dengan kecanggihan teknologi saat ini, sangat mudah untuk mendapatkan akses dalam memakmurkan masjid. Bahkan sebetulnya, tidak ada alasan lagi untuk sulit pergi ke masjid, mengingat banyaknya masjid yang dibangun oleh umat Islam untuk kemudahan beribadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nur ayat 36, yang artinya, bertasbihlah kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut namanya di dalamnya pada waktu pagi dan petang. Qs Al-Nur 36. Dalam ayat-ayat tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa memakmurkan masjid adalah selalu berada di sana untuk melaksanakan ibadah dalam rangka mencari keridhaan Allah. Misalnya untuk salat, berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, dan mempelajari ilmu agama, juga termasuk membangun masjid, menjaga dan memeliharanya. Dua makna inilah yang diungkapkan oleh para ulama ahli tafsir menafsirkan ayat-ayat di atas. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah berkata yang dimaksud dengan memakmurkan masjid dalam ayat di atas ada dua pendapat. Yang pertama, selalu mendatangi masjid dan berdiam di dalamnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membangun masjid dan memperbaikinya. Jadi hakikat memakmurkan masjid adalah mencakup semua amal ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diperintahkan atau dianjurkan dalam Islam untuk dilaksanakan di masjid. Selain itu, dalam hadits disebutkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, apabila kamu melihat seseorang biasa pergi ke masjid maka saksikanlah ia benar-benar beriman, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hari At-Tirmidzi. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya memakmurkan masjid ini harus dimulai sejak dini,
terutama para remaja dan pemuda generasi milenial yang sekarang cenderung mengabaikan hal ini. Kesadaran tersebut tentunya harus dimunculkan dari mereka melalui kegiatan-kegiatan dakwah, pengajian, dan majelis taklim. Kita patut juga berbangga jika masih banyak generasi milenial yang hatinya terpaut dengan masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan Arsy-Nya, pada hari yang tidak ada naungan sama sekali, kecuali naungannya, dan seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah, ketaatan kepada Allah. Imam Nawawi dalam memaknai hadits ini beliau berkata, artinya sangat mencintai masjid dan selalu berada di sana untuk melaksanakan salat berjamaah. Masjid adalah rumah Allah yang seharusnya dipenuhi oleh jamaah yang ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menampung aktivitas umat, juga menyatukannya sebagai sebuah kekuatan Islam yang luar biasa. Maka alangkah indahnya bila setiap masjid yang didirikan tidak saja dibangun untuk sebuah hiasan belaka. Alangkah berkahnya bila masjid-masjid besar dan kecil yang ada, selalu dipenuhi dengan jamaah yang melaksanakan aktivitas ibadahnya. Sungguh, mungkin negeri ini akan jauh dari bencana, karena keberkahan yang terpancar dari ketakwaan umatnya. Dalam sebuah riwayat dari Darul Qutni dari Anas bin Malik, secara marfu, disebutkan bahwa, jika Allah menghendaki untuk mengazab suatu kaum, lalu dia melihat kepada ahli masjid, maka dia tangguhkan azab itu kepada kaum tersebut. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai kita untuk selalu memakmurkan masjid-masjid yang ada di sekitar kita. Dan marilah kita berupaya semaksimal mungkin, yang bisa kita lakukan dalam usaha kita untuk memakmurkan masjid. Demikian anjuran untuk memakmurkan masjid. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Salam dari kami Nasihat Perubahan. Silakan subscribe, share dan tinggalkan komentar di video ini. Terima kasih.